Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mira Nur Fajriyanti, dengan NPM 212151059 dari kelas 2021B. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pemahaman matematis dan rasa percaya diri. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu yaitu Pak Dede Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Nah, yang pertama ada definisi pemahaman matematis dan rasa percaya diri. Nah, kita bahas dulu definisi pemahaman menurut 3 para ahli. Yang pertama, menurut Widya Sworo 2017-81 bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi satu gambar yang utuh di otak kita. Bisa juga dikatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam database di otak kita sebelumnya. Lalu menurut pendapat Bloom dalam Jali 2009-77 berpendapat bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan bahasa sendiri. Nah, selanjutnya itu menurut Susanto dalam buku 2013-210 mengungkapkan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan menjelaskan suatu situasi dengan kata-kata yang berbeda dan dapat menginterpretasikan atau menarik kesimpulan dari tabel, data, grafik, dan sebagainya. Nah, dari 3 pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulin melalui analisis sintesis, yaitu bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menginterpretasikan informasi yang diketahui seseorang kepada orang lain melalui hal apapun dengan bahasanya sendiri. Nah, jadi ketika seseorang sudah mengenal dengan suatu ilmu dan mendalami sampai ke akar-akarnya, maka itu belum sampai ke titik pemahaman. Karena apa? Karena bisa saja hanya mengetahui tanpa paham. Artinya, jika seseorang sudah memahami terhadap apa yang sedang dipelajari atau apa yang sudah dipelajari, nah, maka ketika mengulang kembali hal tersebut tidak ragu lagi dan dapat menjelaskan kembali dengan lancar. Dan ketika ditanya pun tentang hal itu seharusnya bisa menjawab dengan tepat. Dan itulah yang bisa disebut dengan pemahaman. Nah, selanjutnya ada definisi matematis. Ada 3 pendapat para ahli ya. Yang pertama, menurut Hudoyo, matematis berkenaan dengan ide, aturan, hubungan yang diatur dengan logis sehingga matematis memiliki keterkaitan dengan konsep abstrak. Lalu menurut Abdurrahman, matematis adalah sebuah bahasa simbolis yang mempunyai suatu fungsi praktis untuk mengekspresikan berbagai hubungan kuantitatif serta keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Lalu yang ketiga menurut Andi Hakim Nasution, matematis adalah ilmu struktur, urutan atau order, dan hubungan yang meliputi dasar-dasar perhitungan, pengukuran, dan penggambaran bentuk objek. Nah, dari 3 pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulin melalui analisis sintesis itu bahwa matematis adalah sebuah bahasa yang berkenaan dengan matematika, di mana matematika ini berkaitan erat dengan perhitungan, pengukuran, dan penggambaran bentuk objek. Seseorang yang memikirkan persoalan secara logis dan dapat menemukan hasil akhir yang benar dari persoalan itu, maka dapat dikatakan seseorang tersebut telah berpikir secara matematis. Karena dalam matematika, segala sesuatu dapat diperhitungkan dengan logika. Dan disinilah seseorang dituntut untuk berpikir dengan logika agar menemukan solusi yang tepat bagi suatu persoalan yang sedang dihadapinya, baik itu dalam suatu pelajaran matematika di sekolah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu tentang definisi pemahaman matematis.
Ada 3 pendapat para ahli juga. Yang pertama, menurut Sarman, pemahaman matematis merupakan gambaran kualitas kemampuan pemahaman matematis baik secara keseluruhan maupun berdasarkan jenis pendekatan pembelajaran atau resepsional, teaching, dan konvensional. Level sekolah yaitu tinggi, sedang dan rendah, dan kemampuan awal matematika siswa. Nah, selanjutnya yaitu menurut National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM mengerti 2012 kedua, yaitu pemahaman masalah matematis merupakan kemampuan berpikir matematis yang esensial dan merupakan standar proses. Nah, menurut Sanjaya, beliau mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan pemahaman matematis adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran matematika, di mana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data, dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, ada kesimpulannya nih. Berdasarkan beberapa pendapat di atas tadi, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa pemahaman matematis adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam mengungkapkan kembali pelajaran matematika dengan berpikir matematis dalam bentuk hal lain sesuai kreativitasnya yang dapat diterima dan dipahami oleh pendengarnya atau oleh orang lain. Namun ketika seseorang tidak dapat menginterpretasikan ulang pelajaran itu dengan baik, maka itu artinya bisa saja dia belum memahami terhadap pelajaran itu. Tapi jangan terlalu fokus terhadap hal itu, karena bisa saja dia itu kurang baik dalam menyampaikan materi yang sudah dia pelajari itu karena dia merasa kurang percaya diri atau hal lainnya yang membuat dirinya tidak leluasa atau tidak tenang dalam menyampaikan pelajaran itu. Alhasil materi yang telah dia kuasai tidak sepenuhnya tersampaikan kepada orang lain. Nah, lalu ada definisi rasa percaya diri. Ada 3 pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Kumara mengatakan bahwa percaya diri adalah kemampuan berpikir secara original, berprestasi, aktif, agresif dalam mendekati pemecahan masalah, dan tidak lepas dari situasi lingkungan mendukungnya, bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil, mampu menatap fakta dan realitas secara objektif yang disadari oleh adanya kemampuan dan keterampilan. Yang kedua, menurut Aun Rahman, percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Lalu, menurut Adi Wibowo menyatakan bahwa rasa percaya diri atau self-confidence adalah keyakinan seseorang akan kemampuan yang dimiliki untuk menampilkan pelaku tertentu atau untuk mencapai target tertentu. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tadi, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan nih bahwa rasa percaya diri adalah suatu kondisi psikologis berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berpikir secara original, berprestasi, aktif, agresif dalam menghadapi suatu permasalahan dalam hidupnya yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik dan mental dalam pembelajaran. Artinya, ketika seseorang dapat menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya secara positif, maka itu sudah dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki rasa percaya diri. Dengan adanya rasa percaya diri itu akan membuat seseorang enjoy dalam melakukan pekerjaan, dan tidak sedikit yang mempunyai rasa percaya diri lebih dipercaya dan tidak sedikit yang mempunyai rasa percaya diri lebih dipercaya oleh orang lain. Maka dari itulah kita harus mempunyai rasa percaya diri. Nah, untuk selanjutnya itu ada indikator dari kedua poin tadi, yaitu pemahaman matematis dan rasa percaya diri. Nah, untuk yang pertama, indikator rasa pemahaman matematis yaitu ada
menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan sifatnya, mengidentifikasi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan yang terakhir, mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Nah, satu lagi nih yang indikator rasa percaya diri, yaitu percaya kepada kemampuan sendiri, lalu bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, menunjukkan sikap positif dalam menghadapi masalah, dan berani mengungkapkan pendapat. Nah, selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama ada karakteristik pemahaman matematis, yaitu meliputi adanya strategi pembelajaran, adanya penerapan perhitungan sederhana, adanya penggunaan simbol untuk mempresentasikan matematika, lalu mengubah suatu bentuk ke bentuk yang lain seperti pecahan dalam pembelajaran yang berkonsepkan matematis. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada karakteristik rasa percaya diri, yang mana ini ada keyakinan atau akan kemampuan diri, yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya bahwa dia mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. Lalu yang kedua, optimis, yaitu sikap positif menghadapi orang yang selalu berpandangan dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan kemampuannya. Lalu yang ketiga, objektif, yaitu memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenarannya, bukan menurut kebenaran para ahli atau siapapun itu. Nah, lalu ada bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Lalu yang terakhir, rasional dan realistis. Nah, ini merupakan analisa terhadap suatu masalah, suatu hal maupun suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Nah, ada pun langkah-langkah dari pemahaman matematis ini, yaitu yang pertama, mengembangkan gagasan dan pemikiran bahwa anak-anak perlu mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Yang kedua, melakukan kegiatan inquiry atau penemuan untuk semua topik dan konsep matematika. Yang ketiga, ungkap rasa ingin tahu siswa dengan bertanya pada materi kurang dipahami. Lalu ciptakan masyarakat belajar, misalnya melalui belajar diskusi kelompok. Lalu selanjutnya itu hadirkan model dan media untuk contoh pembelajaran yang inovatif. Karena biasanya nih kalau misalkan ada model atau seseorang yang digemari oleh banyak orang, itu akan menambah semangat gitu. Lalu ada melakukan refleksi atau gerakan relax di akhir pertemuan sehingga fresh kembali. Lalu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Nah, ada langkah-langkah mempunyai rasa percaya diri, yaitu yang pertama buat daftar kekuatan dan kelemahan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ubah penampilan menjadi siapapun yang diinginkan. Jadi maksudnya biasanya kan suka ada yang ketika melihat seseorang itu dia jadi semangat dan meniru gaya tersebut, namun jika tidak, jangan dilakukan karena ini tergantung ke dalam dirinya masing-masing. Lalu beralih ke pola makan yang sehat dan berolahraga, jangan bermain terus. Lalu coba tersenyum dan ramah pada orang lain, karena biasanya kalau orang yang senyum ramah terus sampai kapanpun ramah gitu, dia akan terlihat asik, tidak terlihat seperti jutek. Nah, yang terakhir pembahasannya itu ada jenis-jenis pemahaman matematis, yaitu yang pertama pengubahan atau translation untuk menyampaikan informasi dengan bahasa dan bentuk yang lain dan menyangkut
menyangkut pemberian makna dari suatu informasi yang bervariasi. Lalu yang kedua, pemberian arti interpretasi. Nah, atau bisa juga disebut dengan interpolasi. Nah, ini tidak hanya dengan kata-kata dan frase tetapi juga mencakup gitu. Jadi untuk menafsirkan maksud dari bacaannya gitu. Nah, lalu yang ketiga ada pembuatan ekstrapolasi, yang mana ekstrapolasi ini mencakup estimasi dan prediksi yang didasarkan pada sebuah pemikiran atau gambaran kondisi yang dari suatu informasi. Nah, juga mencakup pembuatan kesimpulan dengan konsekuensi yang sesuai dengan informasi jenjang kognitif. Ketiga yaitu penerapan application yang menggunakan atau menerapkan suatu bahan yang sedang dipelajari. Nah, ada juga jenis-jenis rasa percaya diri, yaitu yang pertama kepercayaan diri batin, yaitu kepercayaan diri yang memberikan kepada individu perasaan dan anggapan bahwa individu dalam keadaan baik. Lalu ada kepercayaan dari kepercayaan diri lahir. Nah, ini memungkinkan individu untuk tampil dan berperilaku dengan cara apa yang diidolakannya. Nah, begitupun orang lain seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja ya pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih telah menonton. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.